Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah semangat ya hari ini. Mudah-mudahan diberi kesehatan. Ini Bu, kebetulan saya lagi ada tugas nih untuk tugas TGP, yaitu tentang observasi. Mungkin kita sedikit akan tanya-tanya ke Bu mengenai pembelajaran yang lagi dilaksanakan sebelum diobservasi ya. Jadi sebelum diobservasi ada pertanyaan yang harus saya tanyakan ke Bu. Ngajar di kelas berapa? Saya di 5. Oh, kelas 5A. Hari itunya, hari efektifnya jam berapa Bu? Ya maksudnya rencananya? Iya, rencananya jam berapa? Rencananya dilaksanakan hari Senin tanggal 12 Februari pukul 9. Oh, 9. Ya, kita mulai Bu ya. Baik. Ini Bu, tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu laksanakan untuk di tanggal 12 tersebut? Untuk tujuan pembelajaran saya ingin mencapai itu adalah untuk agar anak-anak mengetahui perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor. Jadi ada menguap, kemudian mencair, mengembun, mengkristal, membeku ya. Ya. Itu yang ingin saya sampaikan pada observasi nanti. Ya betul, berarti untuk mengetahui perubahan wujud benda ya. Betul. Ya. Terus area apa saja yang akan Ibu kembangkan? Apakah sudah sesuai dengan kompetensinya? Saya usahakan iya. Untuk pengembangan materi itu dari sebelumnya kan materi sebelumnya mengenai sifat-sifat benda ya Pak Edi, dari padat, gas, cair. Nah, ini kelanjutan dari materi tersebut mengenai perubahan wujud benda, gas, padat, dan cair. Masih sesuai dengan kompetensi di tema 7. Ya. Terus metode apa dan strategi apa yang akan Ibu gunakan? Untuk metode nanti yang akan saya gunakan adalah saya akan buat anak-anak untuk berkelompok pertama, kemudian nanti ada diskusi, ada praktikum, kemudian penayangan video juga, penugasan dan ceramah. Ya berarti metodenya itu diskusi ya, diskusi dan tanya jawab. Terus rencananya kapan yang akan Ibu laksanakan tadi? Hari Senin tanggal 12 Februari 2024 insyaallah. Terus harapan dari Ibu nanti setelah diobservasi seperti apa harapannya? Harapan saya setelah observasi saya ingin dengan melakukan observasi tersebut anak-anak lebih mudah memahami materi yang akan saya sampaikan, memberikan semangat kepada anak-anak, karena biasanya kalau praktikum tuh anak-anak lebih agresif ya Pak ya, agresif semangat gitu untuk mengerjakan tugas-tugasnya dibanding kita lakukan dengan cara konvensional, memberikan materi saja gitu tertulis gitu. Anak-anak kalau banyak praktek itu lebih semangat. Harapan saya meningkatkan rasa semangat anak-anak, meningkatkan rasa gotong royong juga di dalam kelompoknya mereka, kemudian mandiri juga untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya itu. Ya, terima kasih Bu Wik ya. Nanti mungkin itu pertanyaan dari saya sebelum observasi. Nanti kita lihat di ruangan kelas ya seperti apa proses observasinya. Terima kasih banyak Bu Wik. Sama-sama Pak Edi. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Boleh silakan. Silakan dilengkapi. Biar saya pakai.
layar yang ada di depan, perhatikan semua. Silakan. Materi kali ini kita akan melakukan percobaan mengenai perubahan wujud benda, ya, yang dipengaruhi oleh kalor. Kalor itu apa? Ada yang masih ingat? Energi panas. Energi panas. Kalor itu panas. Kalau sumber energi panas ada apa saja? Ada listrik juga, ya. Kemudian kalau jenis benda ada berapa? Apa saja? Cair, isia. Contoh benda padat sebutkan 3 saja. Sendok, good. Ya, gas, no. Pulpen, hebat. Satu lagi. Meja, good job. Betul? Tangan dulu untuk isia. Ibu mau. Boleh. Zat cair, 3 saja. Good. Yang lain hebat. Oli, good. 3-3-nya termasuk ke dalam. Ini penguapan ya. Contoh dari penguapan. Perhatikan dulu. Dalam aja dulu, lalu kita nyalakan api dan tunggu sampai mendidih. Air berbentuk zat cair. Oke, tutup. Oke, jangan. Sudah dibaca 8 ayatnya. Air datang. Habibie sedang apa? Lihat itu. Oke, perhatikan. Air yang diisi air panas, kemudian didinginkan dengan tutup gelas ya. Diamkan dulu beberapa saat. Diamkan dulu beberapa saat, nanti kita lihat apa yang terjadi. Kita coba memberikan tutup di atas air yang sudah mendidih. Apa yang terjadi? Coba diamati ya. Bisa dilihat terdapat butiran-butiran air yang sekarang lihat langkah percobaan yang kedua. Siapkan piring kecil dan boleh sini setiap kelompok. Biarkan dulu ya, biarkan piringnya ada di atas gelas berisi air.
sedikit diberi gitu ya. Lama-kelamaan apa yang akan apa sayang? Iya biar dulu. Lama-kelamaan apa yang terjadi? Akan mengecil dan habis. Kemana pergi Ibu Stella? Ruangan kalian jadi enak Ibu Stella, enak Ibu. Ya, kamu enak tahu beli yang kopi. Tinggal satu lagi yaitu mengkristal. Silakan panaskan lagi. Oke Bu Wi, alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan proses observasi yang di kelas. Sekarang mungkin ke tahap pasca observasi. Mungkin di tahap observasi juga saya akan menanyakan beberapa hal yang akan ditanyakan kepada Bu Wi mengenai tadi proses observasi pada saat Bu Wi mengajar di kelas. Ya. Karena pertanyaannya sebenarnya Bu Wi, perasaan Ibu bagaimana pada saat pembelajaran tadi? Alhamdulillah saya rasa pembelajaran tadi sangat menyenangkan ya Pak Edi ya. Karena anak-anak terkesan aktif, bukan terkesan, memang aktif gitu, semuanya berkontribusi di kelompoknya masing-masing. Kemudian ketika saya berikan pancingan pertanyaan, mereka pun langsung bersegera menjawab gitu. Saya merasa sangat senang gitu. Ya. Ini selanjutnya langkah apa saja nih yang telah Ibu laksanakan untuk mencapai apa yang Ibu harapkan? Tadi langkah-langkah yang saya lakukan itu adalah mengelompokkan siswa. Tadi saya buat 6 kelompok. Memang sehari-hari pun mereka sudah sering saya lakukan untuk belajar berkelompok ya dia. Nah kemudian untuk praktikum tadi pun saya buat berkelompok. Saya putarkan video agar mereka melihat untuk contohnya dan untuk referensi mereka. Langkah kerja praktek pun sudah saya lampirkan di lembar kerja peserta didik di situ. Kemudian mereka mengerjakannya pun step by step dan alhamdulillah apa yang saya cita-citakan tercapai semuanya. Alhamdulillah. Berarti semuanya sudah Ibu harapkan ya? Sudah ya cukup puas lah gitu ya Pak. Ada beberapa sih Pak yang masih menurut saya aduh kok kayaknya ini masih belum terlalu mulus gitu ya. Ketika di kelas itu saya merasa sedikit tidak kondusif. Berarti kurang kondusif. Ya, jadi sedikit riuh gitu. Sedikit riuh. Nah, ini PR mungkin untuk saya ke depannya ketika melakukan praktikum lagi nanti. Terus tadi berarti pengkondisian kelas mungkin ya Bu. Betul. Terus kalau seperti itu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin ke depannya saya akan lebih selektif lagi ketika mengelompokkan anak-anak. Saya akan kelompokkan berdasarkan minat dan bakatnya ya. Minat anak-anak ada yang auditory ya Pak ya, kemudian kinestetik itu mungkin nanti saya akan pelajari terlebih dahulu anak-anak ini cenderungnya kemana gitu. Jadi biar lebih di kelas itu bisa lebih kondusif lah Pak, minimal di kelompok mereka gitu. Nanti itu saja paling. Bagus tuh, berarti nanti untuk pengelompokan lebih di lagi sesuai dengan bakat minatnya. Betul. Ya. Terus untuk permasalahan kedepannya nih Bu ya, apa yang akan Ibu lakukan mengenai permasalahan tadi? Mungkin permasalahan tersebut mungkin sudah Ibu jelaskan tadi dengan pengelompokan, dengan bakat dan minat anak tersebut ya Bu ya. Terus apakah ada rencana lain nih Bu selain selain untuk mengelompokkan anak dari tadi dengan auditori, dengan estetik, dengan audiovisual, nah metode-metode apa lagi kira-kira menurut Bu yang akan diterapkan? Mungkin saya akan coba menggunakan metode games, permainan, jadi agar lebih variatif ya Pak anak-anak. Memang mungkin riuhnya itu pun tadi masih terarah, maksudnya mereka pun masih berpusat pada pembelajaran gitu. Hanya kalau misalnya tadi itu seperti yang ini membahas yang mana, ini membahas yang mana gitu ya. Masih kurang fokus lah gitu. Harapan saya nanti untuk metode yang akan selanjutnya insya Allah akan menggunakan metode games, permainan, mudah-mudahan anak akan lebih fokus. Kan memang memakai poin kan ya Pak ya.
Jadi anak-anak akan lebih fokus bagaimana caranya kelompok mereka agar terlihat kompak, mendapatkan poin sebesar-besarnya gitu rencana saya. Ya, terima kasih rencana yang bagus Bu Wik ya. Mudah-mudahan bisa Bu Wik laksanakan dan menjadi dengan lancar. Terima kasih banyak Bu Wik atas waktunya. Sama-sama Pak Edi. Sehat selalu Bu Wik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.